Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pimpinan dari Tuhan. Bila Roh Kudus senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada pagi ini. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Haleluya, mari kita angkat pujian kita. Hosana, terpujilah Tuhan. Dia Allah sudah menciptakan semuanya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
Tuhan Yesus, Allah yang Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sungguh hanya Engkau lah ya Bapa yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Sebab Engkau lah Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu lah Tuhan semua boleh ada. Oleh karena kehendak-Mu Tuhan semua boleh tercipta. Demikian pula Tuhan dengan keadaan kami. Kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami biarlah pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya semua boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pada saat ini kami rindu Tuhan, ampuni setiap kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pada saat ini benar-benar menjadi ibadah yang berkati oleh Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah kami Tuhan pada saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Semua sehat-sehat, siap memuji Tuhan. Haleluya, kita dapat bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Dia Allah sudah menciptakan semuanya saudara. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Kita mau bertepuk tangan bagi Dia, Raja dan segala raja. Haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Kita semua memuji Tuhan. Ciptakan dunia, oh, tak agungnya atas langit
kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Persilakan duduk. Haleluya. Capek saudara ibu? Tidak ya. Puji Tuhan. Luar biasa Jemaatul Permanu. Kita tetap memuji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Dia Allah sudah menciptakan semuanya saudara. Biarlah semua kita yang ada di sini. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Tanggal pujian kita. Oh Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tiada mustahil bagi Allah kita, bagi Tuhan Yesus, Dia Allah yang dahsyat. Pujian ini Bapak Ibu bahwa tiada mustahil bagi Tuhan Yesus Allah kita. Semua boleh ada, semua boleh terjadi oleh karena kehendaknya saudara. Kita jangan ragukan lagi akan kesetiaan kita, akan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kami persilakan pujian grup Maria untuk memuji Tuhan.
Haleluya, suruh kita aminkan saudara bahwa kita semua yang hadir saat ini di rumah Tuhan, kita pulang semua akan membawa sukacita, kita akan membawa anugerah yang luar biasa dari Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, kita angkat pujian kita, bahwa hanya Tuhan Yesus dia Allah yang besar dan heran, haleluya. Saya akhiri di sini. Sebentar kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita buka hati, buka pikiran. Bila firman Tuhan hidup boleh benar-benar hidup di dalam setiap hidup kita. Kembali kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa tidak tersesat, kita tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita berkomitmen bahwa sekali Tuhan Yesus selamanya tetap Tuhan Yesus yang boleh memerintah dalam hidup kita. Haleluya.
baik kita sangat berlimpah, kita maupun kurang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus mampu memesona dalam setiap hati kita. Yang memesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Biarlah Tuhan Yesus mempesona yang memesona Mari kita berkomitmen kalau Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus untuk selamanya. Karena kasih-Nya tak ada tandingan Bapa. Haleluya. 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 Sungguh Bapak Ibu, kalau kita mempunyai komitmen di dalam Tuhan Yesus, bahwa sekali Tuhan Yesus selamanya tetap Tuhan Yesus, maka pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Pengharapan yang ada Tuhan Yesus yang berikan dalam kehidupan kita adalah pengharapan yang pasti. Kita tidak akan pernah kecewa dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Ria menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan melalui pujian ini Tuhan. Bahwa apapun musim kehidupan yang kami boleh lalui, biarlah Yesus itu tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Bapa. Terima kasih untuk pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi makanan rohani kami. Kiranya setiap kami Tuhan Yesus, Engkau beri kami tanah yang gembur Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, dan juga sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi dengan urapan yang dari surga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami saat pagi ini dari pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Kenal sama saya ya Bapak Ibu ya.
Ya, tidak usah memperkenalkan diri saudara ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, juga buat Bapak Pendeta Stefanus Sumaji. Ya, beliau sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri ya saudara, karena teman dari bapak saya almarhum Bapak Jupriyono. Ya, sekalipun beliau ini sudah secara organisasi sudah emeritus, tetapi di hadapan Tuhan itu enggak ada akhir saudara. Jadi tetap hamba Tuhan sampai selesai, sampai Tuhan memanggil. Ya. Jadi hamba Tuhan nggak ada pensiunnya. Ya secara organisasi ya bisa emeritus, tetapi di hadapan Tuhan beliau tetap hamba Tuhan sampai Tuhan memanggil beliau. Ya kita doakan supaya Bapak Sumaji tetap sehat, kuat sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala Angga yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang saya sampaikan yang pada saat pelantikan gembala di tempat ini ada yang terlewat, yang tidak disampaikan oleh rekan-rekan saya, saudara, karena banyaknya acara ada sesuatu yang belum disampaikan. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat pelantikan gembala itu setelah resmi dilantik gembala, maka jemaat Tuhan yang biasanya perpuluhan kepada Bapak Sumaji itu perpuluhannya sekarang itu kepada gembala yang sudah ditetapkan oleh majelis daerah. Ya, itu aturannya seperti itu. Nah, terus saudara berpikir bagaimana Bapak Sumaji? Nah, Pak Sumaji ini tanggung jawab gembala yang baru. Begitu saudara ya. Tahun 2009 saya juga dilantik sebagai gembala di GPDI Jatigui. Seharusnya ibu saya. Tapi karena ibu saya nggak mau, saya dilantik menjadi gembala, maka ibu saya itu tanggung jawab saya. Ya, itu secara organisasi seperti itu. Dan 10% daripada gembala ini disetorkan ke majelis daerah melalui wilayah. Kebetulan bendaranya saya. Nah itu saudara, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah firman Tuhan saya berikan tema gambaran hidup manusia. Kita akan baca di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, pada pagi hari ini saya tidak khotbah tentang kematian. Saya enggak khotbah kematian, tetapi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Karena kalau manusia itu berani lahir, dia suatu saat akan mati. Tapi kita enggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80, selebihnya penderitaan. Itu yang dicatat oleh Tuhan, firman Tuhan. Mungkin ada usianya 80 lebih, itu kemurahan daripada Tuhan. Tetapi segala sesuatu dalam dunia ini sudah ada batasan. Jadi firman Tuhan katakan di hadapan Tuhan itu satu hari di hadapan manusia itu sama dengan 1000 tahun. Jadi perbandingannya yang begitu banyak. Sehingga jelas firman Tuhan katakan bahwa hidup manusia itu singkat sekali. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari, gambaran hidup manusia itu seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat di Ayub pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayub pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara perhatikan di bawah, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Yang pertama, hidup manusia itu digambarkan seperti bayang-bayang. Bapak Ibu ngerti nggih bayang-bayang? Ayang-ayang. Nah, kalau saudara berdiri terus ada sinar matahari, nah itu ayang-ayangnya saudara, bayang-bayang saudara.
Itu hidup manusia, firman Tuhan katakan seperti bayang-bayang. Yang sebentar kelihatan, sebentar lagi nggak ada. Yang sebentar lagi lenyap. Mungkin pada saat kita kepanasan kita berteduh di bawah pohon. Setelah itu karena matahari sudah di atas dan posisinya berbalik, kepanasan. Mana bayang-bayangnya? Lenyap, saudara. Jadi bayang-bayang ini tidak kekal. Sementara. Saya sambung lagi di Mazmur 102 ayat yang ke-12. Dikatakan Mazmur 102 ayat yang ke-12. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Pemazmur mengatakan hari-hari hidupku seperti bayang-bayang yang memanjang. Dan aku sendiri layu seperti rumput. Saudara, kita fokus di sini bayang-bayang. Apa bayang-bayang itu? Bayang-bayang ini yang pertama ini menunjukkan waktu. Ya. Jadi sekalipun manusia itu umurnya singkat, kehidupan saudara dalam dunia ini singkat, tetapi bayang-bayang ini bukan berarti nggak bermanfaat. Ada manfaatnya, saudara. Menunjukkan waktu. Nah, kalau zaman sekarang kita untuk mengetahui waktu nggak perlu bayang-bayang matahari, ada jam, ya ada jam ini, di HP juga ada jam, di tangan saudara, saudara punya jam. Tetapi pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, nenek moyang kita dulu, di 2 Raja-Raja 20 ayat 19 sampai ayat yang 9 ayat 11, itu untuk menunjukkan waktu itu harus ada jam, saudara. Jam ini itu ada lingkaran, di sini ada tonggaknya, ada kayunya. Nah, sinar matahari ini yang menunjukkan, kalau matahari bergeser, ini bayang-bayangnya kan bergeser. Oh, ini jam 12, bergeser lagi, oh ini jam 1, ini jam 2. Nanti saudara baca di rumah di 2 Raja-Raja 20 ayat 9 ayat yang ke-11. Pada saat itu Raja Hizkia ini kan sakit dan hampir mati. Tetapi Nabi Yesaya katakan bahwa engkau akan sembuh, engkau enggak akan mati. Dan raja ini minta tanda supaya bayang-bayang ini mundur 10 tapak. Ya kalau enggak salah mundur 10 tapak, saudara. Nah, atas permintaan tersebut Yesaya katakan benar matahari itu mundur 10 tapak. Artinya jamnya itu bergeser, saudara. Jadi pada saat itu begitu pentingnya bayang-bayang untuk menunjukkan waktu. Nah, demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sudahkah kita ini seperti bayang-bayang menunjukkan waktu yang tepat? Karena pada saat itu bayang-bayang menjadi fokus, menjadi perhatian bagi orang. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita ini seperti bayang-bayang yang menunjukkan waktu. Dan yang berikutnya, bayang-bayang juga menunjukkan arah. Kalau seseorang tersesat di hutan, saudara ya, dia nggak tahu arah mana. Timurnya mana, baratnya mana, selatan, utara mana, dia nggak tahu. Tapi pada saat ada matahari terbit, dia tahu. Oh, matahari terbit dari sana, berarti bayang-bayang di situ arah barat. Jadi sangat penting sekali. Sepertinya nggak penting bayang-bayang. Tetapi bayang-bayang ini pada saat orang kehilangan arah di dalam hutan, dia nggak tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus berjalan, bayang-bayang menunjukkan kesanalah jalan yang tepat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan saudara dan saya, sudahkah kita ini menjadi panutan? Sudahkah kita menjadi orang Kristen ini menjadi berkat, menunjukkan arah yang benar? Kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, sudahkah menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau yang katanya orang percaya tetapi masih kehidupannya jahat, kehidupannya suka menipu, kehidupannya masih suka berkata-kata yang porno, berkata-kata yang tidak baik, apakah dia sudah menunjukkan jalan yang benar?
Orang akan berkata, hidupmu koyok ngono, jalanmu koyok ngono, omonganmu koyok ngono. Maka orang nggak akan percaya kepada kita. Tetapi kalau kehidupan kita sudah menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi contoh, kita mau ngomong, saudara, orang akan percaya. Kalau kita ngomong kamu harus baik, kamu jangan mencuri tapi dia sendiri maling, orang nggak akan percaya. Hidupmu sendiri kamu maling. Jangan menipu, tetapi dia sendiri seorang penipu. Seorang bapak ngajar anaknya ojo mabuk le, tapi bapaknya penggaweane mabuk, anaknya nggak akan percaya, nggak akan menuruti. Jadi bayang-bayang itu sudah menunjukkan arah yang tepat. Bayang-bayang ini nggak bisa berbohong. Kalau matahari terbit dari timur, maka bayang-bayang kita itu akan ke barat. Semakin ke atas, maka bayang-bayang itu semakin ke tengah, semakin tidak kelihatan. Jadi bayang-bayang ini nggak bisa dibohongi, saudara. Kehidupan manusia juga seperti itu. Yang berikutnya manfaat daripada bayang-bayang ini memberikan keteduhan, Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat kita siang-siang hari, ya, kita pada saat kita bawa motor atau bawa mobil, saudara, mau parkir, itu orangnya pasti berebut di tempat yang teduh. Kalau di situ ada pohon yang rindang, di situ bentak, panas, saudara, orang parkir motornya itu pasti di tempat yang teduh. Dan kita nggak pernah lihat orang duduk-duduk itu di atas nggak ada payonnya, mau di tengah lapangan moro-moro duduk di situ kan nggak ada. Tapi orang biasanya duduk-duduk minum kopi atau petani yang barungan membajak itu berteduh di bawah pohon sambil menikmati makanan. Itu fungsi dari bayang-bayang itu memberikan keteduhan, memberikan kenyamanan, supaya orang itu nyaman duduk di bawah pohon itu, teduh, rindang. Jadi di sini ada gambaran yang begitu rupa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sudahkah kita ini memberikan keteduhan? Waduh, aku senang lagi kumpul sama Pak Stefanus, wah orang yang menyenangkan. Aku senang ketemu sama Bapak ini, oh orangnya ini memberikan keteduhan. Orang itu omongannya itu, waduh, nang hati adem. Saya senang ketemu dengan orang ini. Itu memberikan keteduhan, bayang-bayang. Tapi kalau kita ketemu, wah aku ketemu karo wong iku mblenek aku. Delok rupane wis aku enggak seneng. Apa? Omongannya nyelekit. Perkataannya menyakitkan. Orang enggak akan senang, orang enggak akan berteduh di situ. Tapi orang akan berteduh di tempat yang rindang. Orang yang merasa nyaman di situ. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sudahkah kita memberikan keteduhan? Yang berikutnya ini harus hidup kita ini bermanfaat seperti bayang-bayang ya. Sekalipun singkat, saudara. Tapi hidup kita ini bermanfaat. Orang hidupnya bermanfaat itu bukan dilihat dari lamanya dia hidup. Tetapi ada orang yang hidupnya umurnya enggak panjang, tetapi dia ini menjadi berkat. Tapi ada yang umurnya panjang sudah, tetapi di hadapan manusia, iki wong iki kok gregetno gak mari-mari, mulai cilik sampai tuwek uripe kok ngono gak ada perubahan. Gak ada manfaatnya. Sehingga ada pujian, hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Kita lihat pelayanan daripada Tuhan Yesus di dalam bumi ini, dia selama 3,5 tahun, saudara. Tetapi dampaknya itu begitu luar biasa. Hidupnya ini menjadi berkat. Dan kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak gereja, sekalipun usianya enggak panjang, tetapi hidupnya ini menjadi berkat bagi orang lain. Yang berikutnya saudara, kita akan melihat gambaran hidup yang kedua. Kita lihat di Ayub pasal 14 ayat yang
10. Ayub 14 ayat yang ke-10, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ayat yang ke-11, seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Perhatikan di situ, ia seperti air menguap. Yang kedua, hidup manusia itu digambarkan seperti uap. Saudara tahu uap? Lihat bapak ibu isu-isu godok, saudara, godok banyu, diceret, terus metu uap, ya, itu uap. Apakah uap ini kelihatan terus, saudara? Pada saat kompor dimatikan, uap itu lenyap. Ya, begitu cepat hilangnya uap tersebut. Nah, hidup manusia digambarkan seperti uap. Apa artinya uap ini, saudara? Pada zaman dulu, sebelum ada diesel, kereta api yang pakai diesel, itu dulu itu kereta api itu pakai tenaga uap, saudara. Jadi orang dulu kalau naik kereta api itu kan untuk menggerakkan lokomotif ini pakai kayu bakar untuk membakar, untuk memanaskan air, maka air ini memberikan uap. Nah, ini dorongannya itu begitu kuat sehingga bisa menggerakkan roda kereta yang begitu kuat dan bisa membawa kereta ini berjalan dengan cepat. Ditentukan dengan uap tersebut. Bukan seperti kita ngantuk menguap, saudara ya. Ini seperti kereta yang ada mesin yang pakai tenaga uap. Uap ini sekalipun sebentar, tetapi dia ini memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Saudara tahu panci presto ya? Panci presto itu kan ada tutupnya yang kuat. Itu kalau ada masakan di situ ditaruh di kompor, itu uap itu akan mencari celah untuk dia keluar. Semakin dipanaskan, dia semakin mencari celah untuk dia keluar. Sampai dia keluar, sekalipun rapat, di sela-sela karet itu dia bisa keluar uap ini. Ini artinya apa, saudara? Kehidupan saudara, sekalipun kita ini hidup kita singkat, tetapi kita harus mempunyai kekuatan. Kekuatan itu didapat bukan dari diri kita sendiri, tetapi Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Kalau kita lihat pelayanan daripada Rasul Paulus, dia melayani, dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak kesulitan, mengalami sakit sampai dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan doa daripada Rasul Paulus ini. Tetapi dia katakan, justru di saat aku lemah, di situ aku kuat. Kenapa dia katakan? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan Rasul Paulus untuk dia terus melayani, untuk terus dia memberitakan firman Tuhan. Kita ingat rasul-rasul termasuk Petrus dan teman-temannya. Pada saat dia belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus yang ditanyai oleh hamba perempuan, kamu ini kan salah satu murid daripada dia, salah satu murid daripada Yesus. Enggak, aku enggak kenal dia. Sampai 3 kali dia ditanyai, dia menyangkal. Bahkan sampai dia mengutuk, aku enggak kenal dia. Kenapa? Takut, saudara. Pada saat Yesus disalib, kemana murid-muridnya? Sembunyi, ketakutan. Pada hari yang ketiga, pada saat kebangkitan daripada Tuhan Yesus, di mana murid-muridnya? Ada di dalam rumah, semuanya terkunci. Takut kepada orang-orang, takut kepada orang-orang Roma. Sembunyi, saudara. Tetapi kita melihat peristiwa yang begitu luar biasa. Pada saat mereka ada di loteng Yerusalem, ada 120 orang yang berdoa. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8 kalau nggak salah. Di situ Roh Kudus yang seperti api hinggap di kepala mereka satu per satu. Dan pada satu mereka berbahasa lidah. Dan setelah itu Petrus dengan beraninya sekali dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Ada suatu kekuatan
Ada suatu keberanian seperti uap yang sekalipun kelihatannya sepele, tetapi dampaknya itu luar biasa. Gereja Pantai Kosta di Indonesia boleh berdiri sampai pada saat ini. GPDI Tunggul Permanu bisa berdiri sampai pada saat ini. Itu karena pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus. Kita bisa sembuh, kita bisa kuat, kita bisa melayani. Itu karena Roh Kudus, saudara. Pada saat kita nggak kuat, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Memang Roh Kudus itu nggak dicurahkan selama 10 hari. Roh Kudus biasa dicurahkan setiap hari pada saat kita minta. Tapi pada saat ada doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kuasa itu. Tuhan, aku minta urapan itu. Tidak cukup sekali, tapi kita senantiasa mau dipenuhkan dari hari ke sehari. Seperti uap ini, saudara, yang mampu menerobos. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini 40 tahun atau 45 tahun yang lalu, mungkin beliau bisa tanya dengan Bapak Stefanus Sumaji, apakah bisa langsung seperti ini? Perintisan, saudara. Saya mendengar kesaksian dari bapak saya, dari senior-senior saya. Pada saat mereka pelayanan belum ada motor, mereka jalan kaki, saudara. Bawa obor, jalan kaki itu bisa berjam-jam untuk ke Tumpak Rejo, untuk ke tempat-tempat yang jauh. Jalannya belum aspal seperti ini. Sekarang enak, kita bisa naik motor, bisa bawa mobil. Dulu belum ada lampu, sekarang enak pakai senter. Kadang-kadang kita aja yang punya motor, aduh nang gereja males, udan gak datang ke gereja. Tapi saudara lihat, perintis-perintis zaman dulu, senior-senior kita, untuk mereka melayani 2-3 orang dalam perintisan, mereka bawa obor dari bambu, mungkin bisa dari pohon kates itu, saudara. Gak ada persembahan, saudara. Tetapi kenapa mereka mau melayani? Mereka mau membuka sidang di situ. Karena ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang membakar dalam kehidupannya. Sehingga pada saat mereka berdoa, orang yang sakit disembuhkan. Peralatan musik tidak seperti sekarang. Gereja sekarang luar biasa, di tempat ini ada drum, ada multimedia, ada salonnya. Tapi saudara lihat zaman dulu, mungkin belum ada gitar. Mungkin satu-satunya musik itu hanya gitar. Tapi pada saat pujian dinyanyikan, hadirat Tuhan turun. Kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan. Di situ bahasa lidah, di situ bahasa roh. Ibadah mereka diurapi oleh Tuhan. Tapi kita lihat pada hari-hari ini, masihkah kuasa itu bekerja dalam gereja kita? Masihkah kuasa itu bekerja dalam hidup kita? Gak salah kita punya fasilitas yang bagus, tapi jangan lupa meninggalkan satu, Roh Kudus jangan meninggalkan gereja Tuhan. Roh Kudus jangan sampai meninggalkan rumah ibadah kita. Roh Kudus jangan sampai meninggalkan hati kita. Saudara ingat Saul. Pada saat firman Tuhan katakan, pada saat itu Roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan pada saat itu juga dia dihinggapi oleh roh jahat. Saudara, dan firman Tuhan dikatakan di 1 Samuel, pada saat Samuel mengurapi Daud, apa yang dikatakan, saudara? Sejak pada saat Samuel mengurapi Daud menjadi raja, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan apa saja yang dilakukan oleh Daud berhasil.
Ini suatu perbandingan yang luar biasa, saudara. Saul ini sudah menjadi raja, punya kekayaan, punya jabatan yang tinggi. Tetapi Daud ini menjadi orang biasa. Tetapi pada saat seluruh tentara menghadapi Goliat, semuanya ketakutan. Semuanya enggak berani, termasuk Saul. Tapi kita lihat orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Pada saat Samuel mau memilih raja, kan Daud ini disembunyikan, enggak masuk hitungan. Tetapi dengan beraninya dia katakan, aku akan maju, akan menghadapi Goliat ini. Aku akan maju menghadapi Goliat dan aku akan mengalahkan dia. Dia enggak pakai pakaian perang, dia enggak bawa senjata. Karena pada saat dia mau pakai jubahnya Saul, dia enggak bisa berjalan kebesaran. Dia hanya membawa tongkat, membawa umban, dan membawa 5 batu, saudara. Hanya itu dia membawa. Sehingga pada saat dia berhadapan dengan Goliat, apa yang dikatakan? Apakah aku ini anjing? Engkau mendatangi aku dengan tongkat. Diejek, diolok Daud, saudara. Tapi Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kenapa? Ada kuasa, ada urapan. Sehingga dengan umbannya dilemparkan dan mengenai kepala daripada Goliat, Goliat jatuh dan kepalanya dipenggal, mati dia. Saudara, kuasa Roh Kudus itu kalau ada dalam kehidupan kita, kita mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang luar biasa. Kita lihat juga bagaimana perjalanan daripada Daud. Apakah sampai di situ penderitaan, bahaya yang dia dialami? Dia beberapa kali mau dilempar lembing oleh mertuanya sendiri Saul. Tapi 2 kali dia bisa ngeles. Dan dia dikejar-kejar terus, saudara. Tetapi orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan, menjamah jubahnya pun Saul tidak bisa. Saudara, berbeda sekali. Jadi kehidupan kita, sekalipun kita di desa, sekalipun dikatakan hidup manusia seperti uap, tetapi kita bisa menerobos. Kita bisa maju dengan kuat karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Banyak gereja-gereja, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami tantangan, mengalami kesulitan. Tetapi apakah pada saat mereka ditekan, pada saat mereka dipersulit, apakah mereka semakin meredup? Tapi justru semakin bersemangat. Semakin mereka giat. Di mana kekristenan ditindas, disitulah pertumbuhan terjadi. Bukan karena gagah, bukan karena kuat, tetapi karena kuasa daripada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, hidup manusia digambarkan seperti angin. Mazmur 144 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mazmur 144 ayat yang ketiga dan keempat. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Yang ketiga, manusia digambarkan seperti angin, saudara. Apakah angin itu? Angin itu hampir sama dengan uap. Kalau kita lihat mobil saudara, motor saudara, atau tangki yang besar itu kan ada rodanya. Rodanya itu isinya angin, saudara. Dipompa melalui kompresor. Kompresor kan saudara tahu ada tabung yang besar itu dan diisi oleh angin. Di tempat saya di Ngebruk, itu di depan dulu itu pernah ada pompa angin, saudara ya, yang pakai kompresor itu. Karena kemungkinan lupa atau bagaimana, dia mengisi terus, akhirnya saking penuhnya tabung itu bisa meledak, saudara.
Dan itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Kenapa bisa meledak? Karena diisi angin terus. Diisi angin melebihi batas sehingga tabung itu bisa meledak dan bisa membahayakan. Angin ini pada saat orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, di situ dikatakan juga ada seperti hembusan angin. Angin ini juga berbicara tentang kuasa. Angin ini juga berbicara tentang memberikan kesejukan. Kalau ibu-ibu sedang panas, kipas-kipas, saudara. Apa? Isis. Tempat ini sudah ada AC, saudara ya. Kalau dulu belum ada AC, bagaimana supaya enggak panas? Pakai kipas angin. Supaya apa? Angin itu menyejukkan. Sehingga mungkin ada pada saat mendengarkan firman Tuhan, pada saat pujian semangat, pas dengarkan khotbah, angin silir-silir akhirnya ngantuk, saudara. Ya, tapi di sini nggak ada yang ngantuk, saudara ya, nggak ada yang merem ya. Ya. Di tempat saya dulu itu ada bapak-bapak, mbah-mbah, saudara ya. Dia ini mendengarkan firman Tuhan, duduk, saudara ya. Dia ngantuk sampai jungkel, ada juga, saudara ya. Jadi kursi ini sampai malik, saudara. Jadi yang di belakang itu mendengarkan, akhirnya jungkel. Bener itu, saudara. Itu kejadian. Benar-benar jungkel karena ngantuk. Ada juga jemaat yang puji-pujian semangat, tapi pas jame khotbah ngantuk, saudara. Ora isu, ora awan, ora sore, ngantuk. Pas firman Tuhan ngantuk, saudara. Tapi waya mangan melek. Kalau ibadah rumah tangga kan biasanya ada makan, saudara ya. Puji-pujian, semangat. Dengarkan firman Tuhan ngantuk. Kalau pas doa berkati makanan ini, langsung melek, saudara ya. Ada yang seperti itu. Ini kita kembali ke firman Tuhan. Apa? Angin itu memberikan kesejukan. Jadi hidup kita ini harus bermanfaat. Memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, membuat orang senang, ada bersama-sama dengan kita. Juga angin ini berbicara tentang kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan, saudara. Saya pernah melihat di YouTube, saudara, atau di televisi, ada orang yang meninggal itu gara-gara angin, saudara. Kalau bengkel-bengkel itu membersihkan membersihkan angin-angin atau membersihkan itu kan pakai angin itu ya, pakai itu, saudara. Itu ada sing guyonan, anginnya itu mah bicara dimasukkan di dubur temannya. Akhirnya jebol, saudara, mati. Karena tekanan angin itu begitu kuat, merusak sampai dalam, sehingga orang ini meninggal. Guyon tetapi keterlaluan dimasukkan di duburnya sehingga mati. Nah, di sini angin itu suatu kekuatan. Sekalipun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau dorongan angin begitu kuat, itu akan menyebabkan suatu kerusakan. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin yang bisa memberikan kesejukan. Roh Kudus memberikan kesejukan kepada kita. Tapi angin itu bisa menegur, membuat kerusakan. Artinya apa? Roh Kudus itu menegur kita, menemplak kita, memperbaiki kita. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan itu, jangan kita sebagai anak Tuhan itu masih anak-anak. Kalau datang beribadah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ingin sing enak-enak saja, sing susu, makanan ringan, sing menyenangkan, berkat, tentang diberikan kesembuhan, diberikan berkat yang melimpah. Enggak salah, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, Yesus memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Tapi jangan lupa, mengikut Yesus itu kita harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri, mengalami tantangan, mengalami kesulitan. Berkat dan penderitaan itu seimbang, saudara.
Kalau pada saat kita mendengar firman Tuhan sing menemplak dosa, menegur kita, kita loro hati, kita pegel. Bapak Gembala, sing khotbah itu negur saya, nemplak saya, ngerasani saya. Enggak ada pendeta yang ngerasani, Saudara. Enggak ada pendeta yang nuding-nuding di atas mimbar. Karena apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, siapapun yang menyampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu diambil dari firman Tuhan. Kalau firman itu menegur, menemplak kita, itu Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau memperbaiki kita. Tuhan mau memulihkan kita. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita itu salah. Jalan hidup kita enggak benar. Kalau ditegur tentang dosa, tentang persinahan, tentang perselingkuhan, tentang sesuatu yang jahat, mangkel, Saudara. Tetapi kita mau seperti Daud. Pada saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan, karena dia bersinah dengan Batseba dan membunuh suaminya yang namanya Uria. Dipikir Daud gak ada orang yang tahu, gak ada yang berani yang menegur. Tapi Nabi Nathan dipakai oleh Tuhan, menegur, menemplak Raja Daud. Yang ditegur Nabi Nathan ini bukan orang biasa, Raja Israel, Daud yang berkuasa, Saudara. Tapi pada saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apakah dia marah kepada Nabi Nathan? Apakah dia memukul Nabi Nathan? Tetapi dia berlutut, dia menangis, dia minta ampun kepada Tuhan. Karena kadang-kadang firman Tuhan itu menemplak kehidupan kita. Kadang-kadang firman itu enggak enak di telinga kita. Kadang-kadang firman Tuhan enggak enak di hati kita. Tetapi itu membentuk kita. Supaya kehidupan kita ini benar. Kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita enggak melenceng, Saudara. Saya senang sekali kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan keras, dengan tegas. Karena itu kan membentuk kehidupan saya. Saya kalau mengundang hamba Tuhan, terserah engkau sampaikan apa. Tentang apapun kau sampaikan. Karena kita bersyukur, Saudara, pada saat Tuhan menegur kita. Karena kan firman Tuhan itu digambarkan seperti palu, seperti godam yang menghancurkan bukit batu. Pada saat hati kita keras seperti batu, dia akan datang dengan lembek, Saudara. Tapi firman itu akan datang seperti godam, seperti palu yang besar yang akan menghancurkan batu. Hati-hati yang keras kita akan dihancurkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan juga digambarkan seperti cermin. Setiap hari kita mau melakukan aktivitas, Saudara pada pagi hari mau ke gereja kan Saudara bercermin. Sing ibu-ibu, sing pakai alis, alisnya mencelek, Saudara. Waduh masuk dijarne, Saudara. Pas alisan mau mencelek, waduh, mencelek pasti akan diperbaiki supaya bersih. Pedaan atau pupuran, sing sini beluk, sing kene gak beluk. Kalau kita nggak ngaca kan nggak bisa. Sing sini putih, sing kene ireng, Saudara. Kalau kita nggak ngaca kan kita nggak tahu. Pada saat kita ngaca, oh iya sih nggak bener ya. Kelihatan cantik, Saudara. Kelihatan bagus. Firman Tuhan juga seperti itu, seperti cermin. Pada saat kita berhadapan dengan cermin firman Tuhan, oh iya ya, nggak bener uripku ini. Aku harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita sesuai kehendak daripada Tuhan. Yang terakhir, Saudara, saya sama Angga nggak dikasih waktu, Saudara ya. Berapa menit saya harus menyampaikan firman Tuhan. Yang terakhir, Saudara, hidup manusia digambarkan seperti rumput. Mazmur 90 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Yang keempat atau yang terakhir, manusia ini digambarkan seperti rumput, Saudara. Rumput ini seringkali diinjak-injak orang. Rumput ini seringkali dicabut karena mengganggu, menjadi hama. Di sawah rumput ini seringkali dicabut. Tetapi kenapa manusia digambarkan seperti rumput? Kita melihat apa rumput ini, Saudara. Rumput ini berbicara tentang keuletan.
Kalau kita mencabut rumput di paving, saudara kan biasa ada rumput. Saudara hari ini cabut, minggu depan tumbuh lagi. Saudara cabut, minggu depannya lagi tumbuh lagi. Ngono terus saudara. Sehingga kita kadang-kadang capek dibiarkan cek tumbuh. Jadi rumput ini sekali dicabut terus dia akan tumbuh terus. Ini artinya kehidupan kita ini ulet, kita jangan gampang putus asa. Jangan gampang menyerah. Terus semangat. Pada saat ada tantangan, ada kesulitan, terus semangat, ulet, terus bertumbuh. Terus menghasilkan buah. Rumput ini juga berbicara memberikan keindahan. Kalau ada suatu taman gak ada rumputnya, saudara, ya tamannya itu kan kelihatan gersang. Kalau sepak bola, lapangan sepak bola itu kan pasti ada rumputnya. Kalau lapangan sepak bola gak ada rumputnya, gak mungkin dipakai untuk bertanding. Jadi lapangan sepak bola itu harus ada rumputnya. Rumput ini juga memberikan keindahan. Memberikan keindahan. Sekalipun letaknya di bawah, tetapi bermanfaat rumput ini. Kita lihat kehidupan kita. Sudahkah kita ini memberi keindahan, memberi warna di dunia ini, di sekitar kita. Gak perlu kita jauh-jauh, kita lihat di keluarga kita. Sudahkah kita berdampak bagi keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya GPDI Tugu Permanu akan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Di atas itu kosong Suraya. Kita percaya beberapa tahun yang akan datang tempat itu akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Kita harus berdampak, kita harus semangat. Jangan kita putus asa, kita terus bertumbuh. Dukung pekerjaan Tuhan tempat ini. Siapapun gembalanya, mari kita sama-sama. Kita melayani bukan menyenangkan hamba Tuhan, bukan menyenangkan gembala, bukan menyenangkan Bapak Stefanus, bukan menyenangkan Bapak Angga. Tetapi kita sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri, kita pujikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Terima kasih Yesus. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan Amin. kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia bisa itu tebus dosa kita. Amin. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, takkan dimakankannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh Dia telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, hidup kami berharga di hadapan Engkau Tuhan.
Yesus. Karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita surga berharga. Sungguh yang telah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan amin. Haleluya, haleluya. Bulu yang terkulai. Amin, amin Yesus. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Telah udah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Jamah kami Yesus. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya. 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 Saudara, saya tergerak untuk berdoa. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang mengalami masalah pergumulan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti Musa, pada saat tangannya terangkat, lebih kuatlah bangsa Israel. Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini tangan kami terangkat kepada Engkau Tuhan. Jemaat-Mu yang datang dengan kelemahan, di dalam nama Yesus dikuatkan. Jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa apapun penyakitnya, di dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus disembuhkan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa-Mu bekerja dalam rumah tangga kami. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan tempat ini boleh maju, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang berdatangan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Biar kehidupan kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu menjadi berkat Tuhan. Kami memberikan keteduhan, kami memberikan dampak yang baik bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan Yesus boleh terempati dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita jalankan korban persembahan yang kedua. Kalau Bapak Bendahara dalam setiap pertemuan wilayah nyanyi Basa Jawa, sekarang kita nyanyi Basa Jawa. Saestu bingah nderek Gusti.
saestu pinga derek Gusti, saestu pinga derek pinga selaminya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap korban persembahan yang kami kerjakan bersama, baik persembahan yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan atas dasar ketaatan firman Allah. Tuhan membalas, memberkati, berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Engkau pasti membuat ribaan kami penuh melimpah dan tingkap-tingkap langit-Mu terbuka bagi kami. Engkau memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyudi Setio Widodo. Beliau ini adalah adik dari Joko Widodo. Ya. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan di Jatigui yang ada. Tuhan memberkati. Pengumuman gereja, mulai besok pagi gerbang gereja akan dibuka. Jadi Bapak Ibu kalau mau doa pagi di gereja, mari bangkit, mari bangun doa pagi di gereja bersama-sama jam 4:15. Dan Selasa doa pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Juga ada undangan ibadah wanita BKSG Pakesaji jam 5 sore di GPDI Bendo. Ya, Tante Melva GPDI Karangpandan, jemaat wanita dipersilahkan hadir karena sudah didaftarkan. Di hari yang sama juga hari Selasa ada ibadah KKR bersama di rumah Bapak Pendeta Wahyudi di Jatigui jam 4 sore. Ya, karena yang nyetiri mobil nggak bisa, bagi kaum pria yang mau datang bisa berboncengan ke Jatigui jam 4 sore. Hari Rabu ibadah kaum pria di tempat ini jam 6 sore. Hari Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi anak-anak sekolah minggu dan Minggu siang ibadah raya umum. Dan minggu depan kita akan membicarakan perihal Natal di tempat ini. Selesai ini latihan pujian grup Marta. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Maju terus, semangat terus dalam Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita nyanyikan semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biar firman Allah itu mengena dalam setiap hidup kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini hanya. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah, oh haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku ambil, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang telah hadir. Tidak akan pernah sia-sia apa yang telah kami kerjakan di hadapan Engkau. Dalam peribadatan kami, dalam ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan melihat dari tempat maha tinggi dan Tuhan memberkati semua umat-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Sepekan yang akan kami lewati bersama, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan ada di pihak kami. Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Segala mata pencarian usaha pekerjaan kami, setiap studi sekolah kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, kesehatan kami, terlebih lagi iman kesetiaan kami tetap terpelihara sempurna sampai Engkau datang yang kedua kali. Berkati saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kami terus berdoa dan kami percaya di waktu-waktu mendatang mereka boleh ada bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Jiwa-jiwa lama dikembalikan, jiwa-jiwa baru berdatangan di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Yesus. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan beserta dalam perjalanan sampai di rumah dengan segala selamat. Kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan perubahan yang dari Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub
menjadi bagian kami, bagian keluarga kami, bagian generasi kami, bagian gereja kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.